Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, today we are going to learn English together. Okay everybody, we meet again in this beautiful occasion to continue our discussion about modal auxiliary. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang berbahagia ini, untuk melanjutkan diskusi kita tentang modal auxiliary. And in this video, I just gonna explain may and might and their function. Please pay attention to the example. May I take your picture? Okay, may here. And then, he might be in the class and might here. This is kind of model. And we're gonna discuss about them. So, let's get started. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke form of modal auxiliary. Bentuk dari modal auxiliary atau pattern dari modal auxiliary. Jadi ketika teman-teman itu menjumpai can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, had better, and must be followed by simple form of verb. Jadi harus diikuti oleh simple form dari verb. Simple form dari kata kerja atau bisa juga disebut dengan verb 1. Dan ketika dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka wajib diikuti setelah modal itu nomor 2 diikuti dengan be. Nah, setelah be seperti biasa mesti dia diikuti dengan ana. Adjective, noun, and adverb. For the pattern of modal and its function, you can see the link at the corner above. Jadi untuk fungsi dan pattern dari modal secara umum bisa mengikuti link yang saya sebutkan tadi. And then, ini ada can and could. Ini ada can sama could. Ini adalah salah satu modal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan the function of can and could, you can follow the link at the right corner above. Jadi kalau teman-teman ingin tahu detail tentang can dan could serta fungsinya, silakan klik pojok kanan atas. And in this occasion, we gonna talk about may and might. Dan bahasan kita di video kali ini, kita akan berdiskusi tentang may and might and their function. Seperti itu teman-teman. Now the function of may. Fungsi dari may. The first function of may is asking permission. Asking permission atau bisa disebut juga dengan minta izin. May di sini mempunyai arti bolehkah. Jadi may nanti dia mempunyai arti bolehkah karena fungsinya adalah asking permission. The examples, may I be here? Bolehkah saya berada di sini? There is no verb, so we must put be here. Number 2, may I finish the task by tomorrow? Bolehkah saya menyelesaikan tugas ini menjelang besok? May I speak to Mr. Black? Bolehkah saya berbicara dengan Mr. Black? Jadi may di sini teman-teman mempunyai arti apa? Bolehkah? Fungsinya adalah asking permission. Now the second function of may, giving permission, memberi izin. Memberi izin. Di sini mempunyai arti apa? May mempunyai arti boleh. Examples, she may call me. Dia boleh menelpon saya.
You may drink my juice. Kamu boleh minum jus saya. You may come anytime. Kamu boleh datang kapanpun. Jadi may di sini mempunyai arti apa, teman-teman? Dia mempunyai arti boleh. Nah, coba sekarang kita bandingkan. Ini ada the function of can sama nomor 1, ini sama dengan nomor 3. Sama dengan ini, teman-teman. Asking permission sama dia. Jadi dia sama, asking permission. Jadi perhatikan di sini juga boleh pakai can. Berarti ketika kita sudah belajar may, sudah belajar can, maka kita bisa mengungkapkan bahasa Inggris itu dengan banyak cara. Boleh pakai may, boleh pakai can. Itulah keuntungan kalau kita banyak belajar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian giving permission, lihat ini, can. Sama dengan giving permission yang ada di may. Jadi may yang ada di sini bisa diganti dengan can yang fungsinya sama, yaitu giving permission, teman-teman. Sama persis, tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman kalau sudah belajar can, sudah belajar may, maka boleh kalau minta izin, memberi izin itu bisa menggunakan modal may, bisa menggunakan modal can. Okay, now the third function of may, prohibition. Prohibition itu adalah larangan. Kalau larangan itu berarti nanti may punya arti tidak boleh. Jadi dia mempunyai arti tidak boleh. Let's see the examples. The guest may not park in the garage. Tamu itu tidak boleh parkir di garasi. You may not call me tonight. Kamu tidak boleh menelpon saya nanti malam. You may not stay here. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Oke, seperti itu. Fungsi selanjutnya adalah possibility. Ingat teman-teman, possibility. Possibility itu artinya kemungkinan. Kemungkinan itu bisa jadi mungkin ya, mungkin tidak. Jadi di sini yang namanya kemungkinan itu mungkin iya atau mungkin tidak. Jadi ini kemungkinannya ada dua, mungkin iya atau tidak. Beda sama fungsi impossibility dari can. Kalau impossibility itu pasti tidak artinya. Yang ada di fungsi can, teman-teman. Oke, sekarang possibility, kemungkinan. Contohnya bagaimana? She may not be hungry. Dia mungkin tidak lapar. Pakai be karena diikuti oleh kata sifat hungry. Nomor 2, he may be at home. Dia mungkin di rumah. Ada be, kenapa? Karena nggak ada kata kerja. Diikuti oleh keterangan tempat ini. And then number 3, they may come late. Mereka mungkin datang terlambat. Ini adalah fungsi dari may, yaitu possibility, kemungkinan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fungsi dari might. The first function of might is polite request. Polite request. Polite itu sopan, request itu permintaan. Ya. Atau juga bisa minta izin dengan sopan. Tapi ini perhatikan rare. Rare itu jarang sekali dipakai. Untuk contohnya, might I borrow your pen? Bolehkah saya pinjam pulpenmu? Jadi ini punya arti apa? Boleh. Bolehkah? Sama sebenarnya, pakai may juga bisa, pakai can juga bisa. Cuma ini lebih sopan, cuman jarang dipakai. Might I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Might I have your apple? Bolehkah saya makan apelmu? Ini yang pertama. Fungsinya adalah polite request. Kemudian fungsi yang kedua dari might itu adalah possibility. Nah, sama, possibility juga, kemungkinan. Possibility, kemungkinan. Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi dia artinya adalah mungkin. Yang namanya mungkin, ya mungkin iya, mungkin tidak. Examples, she may not be sick. She might not be sick. Dia mungkin tidak sakit. Nomor 2, he might be in the office. Dia mungkin berada di kantornya. They might
do the test now. Mereka mungkin mengerjakan tes sekarang. Jadi ini adalah fungsi dari might. Ada dua, polite request sama possibility. Semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas will and would. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan komen di bawah. Thank you.